pemirsa, selamat datang di podcast Binus Digital SMK Negeri 1 Gianyar. Nah, di sini kami sudah mengundang narasumbernya yaitu kepala sekolah. Tapi sebelum itu, karena kita nanti akan bertemu lagi di episode menarik lainnya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan dua host kesayangan kalian nih. Salam kenal, aku Rahma. Halo, salam kenal, aku Novi. Oke, jadi pada episode kali ini selain mewawancarai kepala sekolah kita juga akan meresmikan program podcast ini dengan simbolis yaitu meniup lilin yang akan langsung dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Begitu. Oke Bapak, untuk peresmian yang terlebih dahulu Bapak bisa langsung meniup lilinnya. Oh, bikin nama siapa? Oke, yeay. Bapak, sebelumnya terima kasih Bapak karena Bapak sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukan Bapak gitu. Nah, mungkin kalau saya boleh tahu gimana kabar Bapak hari ini, apakah baik? Iya, kabar saya baik, sehat selalu. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum itu mungkin Bapak bisa menyampaikan kalimat sambutan untuk teman-teman yang sedang menonton podcast kita kali ini. Oke, ya anak-anak semuanya, ya untuk podcast bisnis digital yang pertama kali di hari ini mulai dicanangkan. Saya ucapkan selamat untuk kegiatan ini, memulainya kegiatan bisnis digital ini. Semoga semakin sukses, semakin jaya bisnis digital. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya. Nah, tadi Bapak kan baru melihat bengkel ini udah disulap jadi ruangan podcast. Tanggapan Bapak gimana setelah melihat bengkel ini disulap? Sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada ketua program bisnis digital, kemudian teman-teman, guru, kemudian pegawai dan anak-anak tentunya sekalian yang saya inginkan aktif untuk berinovasi tentunya untuk kegiatan-kegiatan yang positif di SMK Negeri 1 Gianyar. Wah, makasih Bapak karena tanggapannya ternyata baik sekali gitu. Semoga nanti guru-guru dan teman-teman juga menonton sambutan dari Bapak juga. Baik, Bapak untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa pendapat Bapak tentang penggunaan podcast ini sebagai media pembelajaran gitu untuk meningkatkan kemampuan siswa di sekolah? Ya, saya dari dulu sudah menginginkan hal seperti ini, tetapi baru tahun ini terrealisasi. Ya, dari dulu saya ingin mengembangkan SMK Negeri 1 Gianyar tentunya dengan podcast, dengan promosi, dan dimanapun juga sekarang tidak bisa kita hanya diam-diam saja, kemudian tidak diketahui aktivitas kita di SMK 1 Gianyar itu kayak apa. Dan inilah yang yang disambut tentunya oleh teman-teman kita di jurusan bisnis digital, yang mana hal ini podcast ini memegang peranan penting. Yang pertama tentunya terkait dengan bisnis digital yang sekarang sedang tren, ya mau tidak mau harus berpromosi kan. Kemudian dengan podcast ini, ya tentunya hal ini tidak bisa ketinggalan karena zamannya harus seperti ini. Ya, kalau kita masih menggunakan yang konservatif dari rumah ke rumah, ya itu kalah. Nah ini karena apa? Dengan podcast ini bisa menjangkau beberapa anak-anak, kemudian masyarakat semuanya. Ya nanti Pak harapkan juga bisnis digital ini mampu disampaikan ke SMP bahwa kita ini loh ada jurusan bisnis digital yang baru, ya ini di SMK Negeri 1 Gianyar. Mudah-mudahan nanti semakin bisnis digital semakin diperhitungkan terutama di SMK Negeri 1 Gianyar gitu. Wah, sangat baik sekali tanggapan Bapak. Saya juga setuju dengan pendapat Bapak karena adanya podcast ini teman-teman sudah membuktikan bahwa SMK Negeri 1 Gianyar ini sudah berusaha selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi gitu. Semoga nanti apapun perkembangan yang terjadi di zaman ini kita juga bisa mengikuti lagi ya Bapak ya. Oke, kemudian Bapak, seperti yang kita ketahui podcast ini kan nggak cuma melibatkan para guru juga, tapi juga melibatkan dari para siswa-siswa gitu, dari cewek maupun cowok itu dari berbagai jurusan juga ikut terlibat dalam pembuatan podcast ini. Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak itu bagaimana tentang pengaruh podcast dalam keterlibatan siswa dalam pembelajaran? Ya, untuk pengaruh podcast dalam pembelajaran itulah sangat-sangat penting, sangat memegang peranan penting ini ya. Jadi bagaimanapun juga, proses pembelajaran tentunya baik itu di akuntansi, kemudian itu di perkantoran,
kemudian RPL, TKJ memerlukan yang namanya podcast, memunculkan jurusan-jurusan masing-masing. Dengan adanya podcast ini, minimal masyarakat itu tahu. Dan Pak inginkan juga untuk tamu nanti bukan saja kita ngambil dari teman-teman guru-guru di sini, tetapi dari masyarakat, termasuk anak-anak SMP. Bila perlu kepala sekolahnya kita undang, nggak apa-apa. Kepala sekolah SMP di seluruh Gianyar diundang. Ya bila perlu dengan siswanya, minta siswa yang bagus untuk sini untuk ngomong dan sebagainya. Dan tentunya hal ini mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya ya. Desember minimal, karena kita juga akan membuka program jurusan baru, minimal akan diketahui oleh adik-adik kita, anak-anak kita di SMP yang mengarah nanti ke SLTA. Dan anak-anak kita banyak yang nggak tahu apa itu SMK, apa saja jurusan yang ada di SMK itu. Ini yang banyak yang nggak tahu. Oleh karena itu podcast ini memegang peranan penting. Nah tentunya Pak berulang-ulang pula menyampaikan bahwa seluruh anak-anak agar menyebarkan share. Ya, jadi di kita berteman dulu, habis itu di share ke seluruh SMP. Ya di tag lah teman-teman kita. Ya di SMP, kemudian termasuk terutama kuncinya di sini dulu. Jadi di sini ada 1.000 lebih siswa. Kemudian ada hampir ratusan guru dan pegawai. Dan ini kalau mau saja menyampaikan ke tempat-tempat yang lain, minimal satu-satu udah berapa itu. Nah ini harapan Pak, kalian bisa menyampaikan teman-teman. Dan berulang-ulang kali Pak nyampaikan, makanya waktu kemarin kita melaksanakan kegiatan terkait dengan literasi, Pak suruh buka HP-nya. Kenapa? Kalau ditunda-tunda ya nggak ada, termasuk guru. Sekarang juga dibuka HP-nya, kemudian langsung dicari IG kita, kemudian Facebook kita atau yang lain, ya termasuk podcast semuanya, ya betul. Oke, baik Bapak, terima kasih sekali tanggapan Bapak, karena ternyata kita bisa melihat bahwa SMK 1 Gianyar itu mendukung segala aktivitas siswa-siswinya itu untuk mengembangkan pembelajaran juga. Itu dengan sangat maksimal, mulai dari memfasilitasi sampai juga mendukung program tersebut agar diketahui gitu. Nah dari komentar Bapak juga kita bisa mengetahui kalau ternyata podcast ini nggak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi menjadi media informasi gitu. Saya juga berharap semoga podcast ini dapat segera mengundang narasumber dari luar sekolah juga gitu. Semoga itu bisa mengembangkan juga gitu, mempromosikan juga. Nah kalau gitu, Novi mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang kepo? Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Bapak, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana sih pandangan Bapak terhadap peran podcast dalam meningkatkan komunikasi antara sekolah, siswa maupun guru? Ya, tadi Pak sudah sampaikan ya, peranan podcast ini memegang peran penting ya. Jadi sekarang podcast ini memegang kunci untuk kemajuan ya. Komunikasi antara sekolah bisa dengan podcast ini. Ya kita mengundang sekolah-sekolah lain ya, termasuk seperti tadi Pak sampaikan, SMP atau sekolah bisa, anak siswa juga bisa. Sekali-sekali undanglah siapa yang berprestasi, misalnya sekarang ada di FON ya, mungkin teman-teman kalian ada yang ikut kriket yang ke FON, kita undang. Dan ini kita sampaikan kepada di podcast ini, kemudian kita share. Nah tentunya dia punya teman dan dia dulu likes, misalnya kalau dia sudah tingkat nasional, tentunya banyak teman-teman tingkat nasional, sehingga untuk podcast kita, untuk SMK Negeri 1 Gianyar bukan saja dikenal di Gianyar, tetapi di nasional. Bila perlu kan ada saja nanti kalau ada kita kan punya teman-teman yang dari Papua begitu, suruhlah nanti dia men-tag teman-teman yang di SMP sana biar tahu ya. Jadi kalau dia tidak ingatkan dia tidak bisa ya, kita sampaikan aja seperti itu. Setengah tercapai. Wah, terima kasih Bapak atas jawabannya. Itu dia teman-teman, dengan seperti yang Bapak bilang tadi, seperti mengundang anak-anak yang berprestasi ke sini, kan ini disampaikan secara digital. Mungkin teman-teman di rumah bisa terinspirasi dari kisahnya mereka. Baik, lanjut ke pertanyaan saya yang kedua.
apakah Bapak memiliki rencana untuk memanfaatkan program podcast ini ke dalam pengembangan program sekolah? Iya, tentunya program podcast ini dari dulu Pak impikan ini ya, dan inilah pentingnya nanti podcast ini untuk pengembangan sekolah ke depan ya. Tentunya pertama programnya kita kan ada jurusan baru gitu ya, misalnya kita punya nanti perhotelan, tetapi dengan ada perhotelan bukan nantinya takutnya jurusan-jurusan lain akan berkurang, tidak. Jadi kita beriring berjalan. Jadi untuk masuk ke SMK Negeri 1 Gianyar ada pilihan. Kalau yang sedang IT, TI ya ada 3, ada 2 ya. Jadi yang RVR, Rekayasa Perangkat Lunak, teknik komputer jaringan TKJ. Kalau yang sudah seni ya di kafe, ya desain komunikasi visual. Kalau yang sedang bisnis ya ada akuntansi, ada perkantoran, ada bisnis digital. Kemudian satu ya tentunya ada yang pariwisata tentunya. Jadi banyak pilihan. Sehingga sudah masuk di sini ya, kalau tidak tembus yang perhotelannya, bisnis digital tidak kalah menariknya. Dan Pak sampaikan kepada teman-teman, anak-anak semuanya di rumah, disampaikan bahwa jangan melulu sekarang trennya pariwisata semuanya. Dengan masuk di bisnis saja bisa ke pariwisata. Sekarang banyak anak-anak kita yang diterima di hotel ya, dan diminta loh, bukan kita yang majukan. Pihak hotel meminta anak-anak yang akuntansi, anak perkantoran untuk praktek atau PKL di hotel, termasuk bisnis digital tentunya. Kenapa tidak? Ya, orang sekarang ya dimanapun yang namanya bisnis, yang pemasaran, yang ujung tombak daripada suatu usaha adalah memasarkan produk. Kalau tidak memasarkan produk, memasarkan jasa. Lewat apa sekarang? Lewat digital. Ini yang saya maksudkan. Dan banyak yang nggak tahu. Ya, membaca peluang-peluang untuk di bisnis digital untuk jurusan ini tidak diketahui. Makanya yang tahu dia cuma SMA, cuma pariwisata aja. Saya maunya pariwisata, karena itu aja tahu. Ya, karena di SMK ini sudah banyak jurusan yang ada. Yang mau ke seni ada, mau ke di kantor ada, yang di pemasaran ada, semuanya ada, sehingga ada banyak pilihan untuk masuk di Wanska SMK Negeri 1 Gianyar. Nah, ke depan ini mana? Ini yang kita apa yang kita miliki harus diekspos keluar. Tidak hanya kayak dulu lagi dia orang datang sendiri ke sini. Sekarang nggak zaman seperti itu. Ya, sekarang istilah jemput bola harus tahu semuanya. Ya, dengan adanya promosi seperti ini, dengan podcast ini, saya harapkan kita tidak akan tertinggal dengan sekolah-sekolah lain. Ya, dan tentunya jangan lupa harus berani belajar yang disebut dengan ATM, amati, ditiru, Modifikasi. dan modifikasi. Tidak kalah. Ya, yang baik kan itu. Ya, kalau tidak bisa menciptakan sendiri, ya kita dengan ada inspirasi dengan yang lain. Ya, lihat, inspirasi saya seperti itu. Saya punya di sekolah kita ada gini. Kenapa kita memanfaatkan seperti ini? Ya, contoh sederhana aja. Ruangan ini, kenapa tidak memanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk bisnis digital? Termasuk ada jurnalistik, kita welcome di sini. Kemudian jurusan lain tentunya yang dipegang adalah bisnis digital sebagai ujung tombaknya, tapi dia menyampaikan ke sini ya sebagai guru tamu itulah. Waktu ini kan ada guru tamu dari guru-guru bisnis digital. Oh, ya. Nanti Pak harapkan juga kaprok-kaprok yang lain diundang. Ya, kita mulai saja dari bisnismen misalnya. Kaproknya Pak Yudundang pertama akuntansi, kemudian perkantoran, habis itu yang lain. Ya, sehingga semua guru tamu kita dulu di sini dulu, habis itu baru kita keluar. Ya, itu harapan Pak. Oke. Saya sangat bangga sekali kepada jawaban Bapak. Ya, karena kita sebagai anak bisnis digital juga melihat tanggapan Bapak itu ternyata sangat welcome sekali gitu. Ya,
Dia juga sangat semangat sekali dalam mengharumkan nama SMK Negeri 1 Gianyar. Kemudian nantinya podcast ini kan karena punyanya distrik kita, bukan berarti cuma di distrik kita aja gitu. Nantinya kita akan mempromosikan jurusan-jurusan lain yang tentunya itu menguntungkan untuk berbagai pihak gitu. Jadi menjalin hubungan juga antara warga sekolah juga. Ya, semoga kita bisa mengadakan kolaborasi antara jurusan-jurusan lainnya. Ya, sampai di pertanyaan terakhir, apakah Bapak mempunyai harapan tertentu mengenai dampak podcast terhadap pengembangan keterampilan komunikasi dan prestasi dari siswa? Ya, ini sangat penting. Ini kalian iklan ini loh. Ya, saya apresiasi kepada kalian. Udah ngomong cacat langsung. Saya inginkan seperti itu. Satu, kita juga literasi. Orang yang tidak bisa ngomong apa-apa kayak kemarin, walaupun dia menyampaikan gitu, jangan ketawa teman-teman. Tetapi dia satu keberanian untuk ngomong dulu. Ya, kedua dia asal kayak tadi. Ya minimal kamu kan belajar dulu kan. Kemudian di antar teman dulu, kemudian maju ke teman-teman yang lain. Habis itu nanti kamu bisa mewawancarai, bukan saya sebagai kepala sekolah, kalian internal, tapi dengan orang lain. Bila perlu pejabat kalian wawancari, nggak apa-apa. Sehingga perlu adanya confidence, jadi rasa percaya diri ya. Jadi dengan apa kalian bisa percaya diri itu? Dengan belajar, ya. Dengan belajar apa? Membaca, mengetahui dalian, melihat. Nah ini yang saya maksudkan. Ya kayak tadi sudah saya sampaikan. Kemudian amati, tiru, dan kemudian modifikasi. Saya mau seperti, menurut saya itu nggak bagus. Kita jadikan sedikit nggak apa-apa. Kalian punya sendiri model kerja sendiri, itu yang Pak maksudkan. Nah sehingga nanti benar-benar bisnis digital ini ya bisa memegang peranan penting. Buat apa? Untuk anak-anak rasa percaya diri, ya belajar ya ini ya. Dan tentunya tidak mudah kalau orang lihat kamera itu, ya kalau pasti gugup. Ya orang baru pertama wawancara pasti kakak pasti gitu dulu. Ya kalau sudah terbiasa seperti ini, langsung wawancara nggak apa-apa. Ya jangankan kalian teman-teman yang sudah biasa ngomong di luar aja, kalau lihat juga kamera sudah lain, apalagi serem begitu ya diwawancara. Ya kalau sudah terbiasa nggak apa-apa. Perlu adanya pengalaman belajar. Jangan malu bertanya. Ingat itu kuncinya. Jangan merasa puas. Ya, guru saya sudah bisa loh, nggak apa-apa. Confident berlebihan, banyak belajar. Ya, bagaimana orang yang sudah terbiasa aja bisa saja salah, apalagi kita. Dengan adanya belajar, tentunya kalian pasti bisa. Yakinlah itu. Betul banget, tapi karena kita sebelum wawancara Bapak juga ada latihannya berhari-hari supaya nggak gugup juga depan Pak. Jadi kuncinya itu belajar. Ya. Yang paling penting itu kalau kalian ingin tahu, kalian harus bertanya, karena kalau kalian tidak berani bertanya, kalian sesat di jalan. Ya, awalnya kita juga gugup, tapi kita meyakinkan diri karena kita pasti bisa, karena kita ada di proses belajar. Ya, karena kita sudah sampai di akhir video. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, terima kasih kepada Bapak sebelumnya karena Bapak sudah menyempatkan untuk hadir di sela-sela kesibukan Bapak. Nah itu dia Sobat Wanska, semoga dengan diresmikannya podcast bisnis digital dapat memberikan banyak manfaat, terutama bagi seluruh warga SMK Negeri 1 Gianyar. Ya, itu dia Sobat Wanska, podcast bisnis digital Wanska episode pertama. Sampaikan, nantikan kami di episode berikutnya. Saya Novi dan rekan saya Rahma. Kami pamit undur diri. Bye-bye.